Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimitri Liani dengan nomor induk mahasiswa 19044210006. Nah, di sini saya memiliki 3 topik pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada Kas Bank, yang kedua ada Giro Bank Indonesia, dan yang ketiga ada Giro Wajib Minimum atau GWM. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kas bank. Seperti yang sudah kita ketahui, kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kas ini juga dapat berupa cek, wesel pos atau money orders, dan deposito. Nah, sedangkan kas bank sendiri adalah jumlah uang tunai yang disimpan dalam bank dalam bentuk tabungan atau simpanan dan giro yang dapat ditarik kapan saja. Kemudian di sini ada beberapa pengertian kas dan kas bank juga menurut standar akuntansi keuangan dan beberapa ahli. Jika dibaca intinya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi kita lanjut saja. Nah, kemudian ada pengertian akuntansi kas bank. Akuntansi kas bank atau yang biasa kita dengar sebagai rekonsiliasi bank ini merupakan proses penyesuaian informasi catatan kas antara catatan atas laporan keuangan perusahaan dan bank. Rekonsiliasi bank ini diartikan juga sebagai kegiatan merinci perbedaan terhadap catatan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement. Nah, pada umumnya dalam rekonsiliasi bank ini penerimaan kas akan diletakkan pada debit dan pengeluaran kas akan diletakkan pada kredit. Nah, berikut ini ada proses rekonsiliasi bank. Proses rekonsiliasi bank akan menunjukkan seluruh transaksi yang sudah dilakukan dalam periode tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian akuntan akan membuat jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti yang dianggap sah dan valid jika ada perbedaan antara jenis-jenis laporan keuangan perusahaan dengan catatan transaksi bank. Nah, biasanya penyebab terjadinya rekonsiliasi ini dalam kas disebabkan oleh yang pertama kredit bank. Nah, kredit bank ini maksudnya penagihan atau deposito bank demi kepentingan nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah sampai pencetakan rekening koran. Dan yang kedua ada setoran dalam perjalanan. Nah, ini maksudnya setoran kas akhir bulan yang dicatat pada buku penyetor dalam 1 bulan di bank akan dicatat dan diterima oleh bank pada bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga ada beban bank. Nah, beban yang dicatat oleh bank terhadap saldo nasabah untuk pos-pos seperti pelayanan, penulisan cek, dan lain-lain. Mungkin ada yang tidak disadari oleh nasabah akan mengurangi dana perusahaan yang ada di bank. Kemudian ada kesalahan bank atau nasabah. Nah, kesalahannya ini terjadi di dalam pencatatan antara dua belah pihak yang mengakibatkan saldo bank tidak sama dengan saldo buku nasabah. Biasanya akuntan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk mengatasi masalah ini. Nah, kemudian ada cek yang masih beredar. Nah, cek yang masih beredar merupakan cek yang ditulis oleh penyetor, dicatat ketika dituliskan, tetapi belum dicatat atau belum dijelaskan oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Nah, kemudian di sini ada perubahan posisi saldo kas di bank. Seperti yang kita ketahui, kas itu sangat perlu diatur di dalam bank agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Jika kas berlebihan pada bank akan menimbulkan biaya opportunity. Nah, perubahan posisi saldo kas di bank ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, penyetoran dan penarikan oleh nasabah. Nah,
nasabah ini bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, pencairan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukuan deposito, dan sebagainya. Dan yang kedua ada penyetoran atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Nah, yang ketiga ada penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya seperti dana untuk kas kecil, pembayaran biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal untuk kita bacakan. Pada tanggal 13 April 2020, Bank Sukses Cabang Medan mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Sukses Cabang Sibolangit sebesar 2,5 miliar. Nah, jadi jurnal pada pembukuan di cabang Bank Medan adalah RAK Cabang Sibolangit pada debit sebesar 2,5 miliar dan kas rupiah pada kredit sebesar 2,5 miliar. Kemudian pencatatan di cabang Sibolangit kebalikan dari cabang Medan, kas rupiahnya ada di debit sebesar 2,5 miliar dan RAK cabang Medannya ada di kredit sebesar 2,5 miliar. Nah, kemudian kita akan membahas giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Nah, dengan menggunakan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Nah, giro Bank Indonesia ini juga dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan sebagainya. Nah, mutasi giro Bank Indonesia ini sering dilakukan semakin banyak transaksi antar bank atau antar cabang. Nah, saldo giro bank ini harus dapat memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum setiap harinya. Nah, kemudian ada transaksi giro Bank Indonesia lebih banyak berkaitan dengan yang pertama transaksi clearing atau nota debit, yang kedua ada pemindah bukuan, dan yang ketiga pengambilan dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersil. Nah, pencatatan jurnal umum transaksi giro Bank Indonesia biasanya dilakukan dengan giro Bank Indonesia dalam bentuk valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Sedangkan giro Bank Indonesia dalam valuta asing atau falas akan dicatat berdasarkan kurs Bank Indonesia yang berlaku saat ini. Nah, ini ada contoh pencatatan jurnal umum untuk transaksi giro Bank Indonesia. Nah, di sini ada pengambilan tunai. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Bank ABC Medan mengambil tunai dana di Bank Indonesia Medan sebesar 200 juta rupiah. Nah, maka kita akan menulis di dalam jurnal seperti ini. Kas rupiah di debit sebesar 200 juta dan giro Bank Indonesia di kredit sebesar 200 juta juga. Nah, kemudian ada penyetoran tunai. Tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC menyetor tunai untuk giro Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Nah, jadi dalam jurnal kita mencatat dengan giro Bank Indonesia di debit sebesar 400 juta rupiah dan kas rupiah di kredit sebesar 400 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada juga penarikan clearing. Pada tanggal 4 September 2019, Bank ABC Medan menerima tagihan di Bank Makmur Medan sebesar 100 juta untuk beban Tuan Dodi. Nah, jadi pada jurnal kita akan mencatat giro Tuan Dodi di debit sebesar 100 juta rupiah dan